Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak hebat NTB dalam acara kita NTB Belajar dari Rumah. Jadilah generasi NTB yang sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang puisi. Setelah mempelajari materi tentang puisi, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, menganalisis unsur pembangun puisi itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalian diharapkan bisa menulis sebuah puisi. Anak-anak hebat NTB yang Ibu banggakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu adalah ungkapan manis dari seorang penulis terkenal, yaitu Pramudia Anantatur. Oleh sebab itu anak-anak, mulailah untuk menulis apapun yang kalian rasakan dan pikirkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk bisa menulis, hanya membutuhkan niat dan keberanian untuk memulainya. Sebuah puisi adalah materi yang menarik untuk menjadi langkah awal bagi kalian untuk menulis. Anak-anak yang Ibu banggakan, puisi juga dapat diubah menjadi sebuah lagu. Banyak para artis yang mengakui bahwa dengan mempelajari sebuah puisi saat berada di bangku sekolah, mereka bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh kaum milenial saat ini. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, dalam menjalani hidup, kreativitas amatlah diperlukan. Jika kalian ingin meningkatkannya, maka mulailah menulis puisi. Memahami dan menguasai ilmu puisi sangat memberi dampak yang positif bagi kehidupan kalian. Kalian bisa menjadi viral karena puisi-puisi yang kalian buat bisa kalian bagikan di Facebook, Instagram, YouTube, mass media seperti koran, majalah, dan tabloid lainnya. Jika puisi kalian disukai banyak orang, percayalah, kalian akan banyak memiliki pengikut atau yang dikenal dengan follower. Mereka akan membantu kalian memviralkan puisi karya kalian ke sosial circle lainnya. Baiklah anak-anakku sayang, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang menulis puisi, kita akan memulai mengupas tuntas materi tentang puisi tersebut. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Anak-anak, untuk kalian ketahui bahwa sebuah puisi itu dibangun oleh dua unsur dalam sebuah karya sastra. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik karya sastra, di mana unsur intrinsik ini pengertiannya adalah unsur yang membangun sebuah karya dari dalam. Analoginya seperti ini anak-anak. Misalnya kalian ingin membuat sebuah donat, maka unsur apakah yang membentuk sebuah donat? Antara lain ada tepung, ada telur, ada air, ada gula, dan sebagainya. Nah, seperti itulah jika Anda atau kalian menyusun sebuah puisi, maka unsur intrinsik inilah yang akan membentuk sebuah puisi yang baik. Unsur intrinsik yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya begini anak-anakku sayang. Jika kalian ingin menulis puisi dengan kata cahaya, kata cahaya itu terlalu biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kata cahaya itu terlalu sering kalian dengar. Maka diksi itu berperan di sini. Diksi dari kata cahaya itu bisa saja pelita, dian, kandil, surya, nur, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan diksi anak-anakku sayang. Yang kedua adalah tipografi.
Tipografi itu adalah bentuk format sebuah puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi, kiri, kanan, atas, bawah. Unsur intrinsik puisi yang ketiga adalah majas. Majas adalah gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini anak-anak manfaatnya untuk mempercantik sebuah kalimat dalam puisi. Kalimat yang mengandung gaya bahasa dapat menimbulkan arti konotasi atau memiliki banyak makna. Seperti contohnya gaya bahasa personifikasi, di mana gaya bahasa ini bisa menghidupkan benda mati seolah-olah berlaku seperti manusia. Contohnya, Nyiur melambai di pantai seakan memanggil untuk duduk di bawahnya. Contoh dari personifikasi adalah Nyiur pantai melambai memanggil kami untuk segera duduk di bawahnya. Unsur intrinsik yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji di kepala orang yang membaca puisi kalian atau orang yang mendengar puisi kalian. Contohnya, jika kalian ingin menggambarkan sebuah pantai atau sunset dan lain-lainnya, kalian bisa menggunakan kata konkret seperti permata senja. Karena permata senja itu bisa mewakilkan jika Anda ingin menuliskan suasana pantai pada sore hari. Unsur intrinsik puisi yang kelima adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan maksudnya adalah pemberian gambaran kepada pembaca agar pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri, mendengar, merasa, atau mengalami hal yang digambarkan dalam sebuah puisi. Misalnya, jika kita ingin menggambarkan sesuatu yang jorok, itu bisa kalian tulis dengan kata-kata misalnya seperti sebuah cairan kental berwarna hijau yang dikerubungi 1000 lalat. Nah, kata-kata itu atau kalimat itu bisa menimbulkan imaji atau citraan pada orang yang membaca puisi kita. Unsur pembentuk puisi yang keenam adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam sebuah puisi. Contohnya, jika kita ingin menulis suara piring pecah, maka kita hanya menuliskan kata prang. Itu biasanya disebut dengan bahasa onomatope. Contoh lain, misalnya kalian ingin menggambarkan sebuah suara angin, maka kalian cukup menggunakan kata wush. Kata wush itu menggambarkan suara angin. Baiklah anak-anak, unsur pembangun sebuah puisi yang kedua adalah unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik puisi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi maksudnya adalah anak-anak, jika seseorang ingin menulis puisi, maka semua itu tidak bisa terlepas dari latar belakang seorang penulis. Contohnya, ibu seorang guru, jika akan membuat sebuah puisi, maka puisi ibu tidak akan jauh dari permasalahan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Unsur yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial maksudnya di sini adalah bahwa jika kita membuat sebuah puisi, maka tidak bisa terlepas dari situasi atau keadaan yang terjadi saat kita membuat puisi tersebut. Seperti ini anak-anak. Sekarang negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19, maka biasanya yang terlintas dalam pikiran kita untuk membuat sebuah puisi adalah kondisi yang terjadi saat ini, yaitu kita sedang dilanda COVID-19. Maka biasanya isi puisi kita berisikan masalah COVID-19. Dan yang ketiga adalah anak-anak, unsur nilai budaya.
di mana unsur nilai budaya ini meliputi aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tata tertib bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah termasuk dalam unsur nilai. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya kalian ingin menulis sebuah puisi religi, maka itu tidak bisa lepas dari unsur nilai religius, yaitu nilai agama. Demikianlah anak-anak hebat NTB, pembahasan kita tentang unsur pembangun sebuah puisi. Tetapi sebelum kalian beranjak pada tujuan kita berikutnya adalah menulis sebuah puisi, Ibu ingin memperjelas hal-hal yang perlu Ibu informasikan kepada kalian semua. Puisi pada dasarnya ada dua bentuknya, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama sangat terikat oleh beberapa aturan. Salah satunya adalah sebuah puisi lama terdiri dari satu bait, di mana dalam satu bait harus terdiri dari 4 baris. Tetapi puisi baru saat ini atau puisi yang sering kalian jumpai di mass media, di Google dan di mana-mana adalah puisi dalam bentuk yang baru, sebuah puisi yang bebas dari segala aturan puisi lama. Jadi, jika kalian ingin menulis sebuah puisi, maka tidak usah takut dengan aturan. Sebuah puisi adalah sebuah karya yang bebas dari aturan. Jadi kalian bisa bebas berimajinasi untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala dan apa yang ada di hati kalian. Anak-anak NTB yang Ibu banggakan, kalian adalah anak-anak hebat. Jadilah generasi NTB yang kreatif, yang selalu memiliki semangat untuk berinovasi, baik untuk kehidupan kalian saat ini maupun pada masa yang akan datang. Dengan satu caranya adalah mulailah menulis puisi dan lainnya. Untuk memulai mengerjakan tugas kalian menulis puisi, Ibu ingin memberi motivasi pada kalian semua anak-anak. Ada sebuah quote yang sangat menarik untuk kalian dengarkan, yaitu, "Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Namun jika kamu ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah." Itu ungkapan manis dari seorang sastrawan terkenal, yaitu Armin Martajasa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak hebat NTB. Kalian juga dapat menyaksikan materi ini pada laman berikut ini. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa, kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian menjadi anak-anak hebat NTB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat.